Selamat datang di Hospital, tempat di mana kita ngomongin vital-vital dari mulai objek vital, subjek vital sampai dengan alat vital. Masih bersama gua Dr. Frenos di sini. Hari ini hospitalnya hari ini seru banget karena gua kedatangan dengan eh, sebut aja Mawar. Jadi lu gue panggil Mawar. Lu gue Shelby. Shelby, males banget. Intinya gue di sini ada orang narasumber lagi dan gue pengen tahu nih. Gue pikir lu juga pengen tahu bagaimana pandangan terhadap seks di millennials zaman sekarang. Lu mesti dianggap millennials gak sih? Tua sih gue. Tapi enggak lah, lu kan tetap dianggap sebagai millennials lah ya. Jadi kan karena kan definisi seks itu tiap orang beda-beda. Namanya gue samarin supaya lu nggak notice dia siapa, nanti takutnya lu follow Instagramnya terus lu ajak check in. Ya kan dia sih mau aja sih, yakin gue. Ayo silahkan yang mau daftar. Ya tapi tapi karena ini kita sembunyiin jati dirinya, jadi dia akan berbicara lebih terbuka seperti yang lo mau. Bukan yang gue mau. Perlu gue buka. Seperti yang lo mau. Oke, di sini sudah ada Mawar. Shelby. Oh, sudah ada Shelby. Gue manggil lo apa, Sel? B. Kalau kayak mau bensin. Oh, Sel. Iya. Sel jadi gini, Sel. Oke. Kita berbicara soal apa yang gue omongin di sini itu tidak terkait dengan norma susila, norma sosial dan norma agama. So itu kita lepas dulu supaya ngomongnya bisa lebih terbuka. Jadi supaya tidak ada judgement yang tidak penting menurut gua. Oke, so jadi kita hari ini akan bertanya tentang siapa tahu ada hal yang bisa lo ambil dari pembicaraan kami yang tidak berfaedah ini. Oke. Sangat tidak berfaedah. Shelby. Apa bukan definisi sih. Seks itu menurut lo apa sih? Jenis kelamin. Ini ngomong serius kan? Iya. Bener kan? Nggak Coba salah. deh lu googling. Iya kan? Jenis Enggak, kelamin. maksudnya ngewek. Oh, Ewita itu menurut Ewita lo. itu adalah kebutuhan. Wadidaw. Wadidaw. Berarti lo merasa bahwa lo seks itu kebutuhan. Iyalah. Ada sebuah teori di ilmu psikologi yang mengatakan kalau seks sama making love itu totally different. Oke. Making love itu lo pakai hati. Iya. Ya nggak sih? Kalau seks setubuh. Setuju maksudnya. Ya, seks itu ya lo cuman alat Ngasal. alat vital ketemu alat vital and then ejaculate. Iya. That's just sex gitu loh. Maksud gue. Iya. Itu juga itu yang bedakan kita sama kucing, ya nggak sih? Kucing seks. Tapi human ada make love. Ya nggak sih? Bener nggak sih gue? Nah, lo setuju nggak sih sama itu? Setubuh. Lo setuju? Setubuh dong. Terus lo tuh, mana yang menurut lo yang lebih penting? Seks atau? Kalau buat kebutuhan aja sih seks sudah cukup sih menurut gue. Oh, berarti lo setuju dengan yang penting masuk aja itu? Masuk sama-sama klimaks sudah. Oh. Ya kan? Yang penting laki udah cerot, ceweknya udah orgasm, udah selesai. Udah selesai. Itu udah. Tinggal tidur. Sedih ya, Beb. Tinggal tidur sama. Tinggal tidur loh. Ngeluarin dompet. Enggak ya. Jadi lonte dong gue. Sorry. Jadi lonte. Tapi maksud gue ya selama kita punya duit sendiri ngapain harus dibayarin sama laki? Wadaw. Iyalah. Kalau perlu lo yang bayar. Gue adalah kalau perlu gue yang bayarin laki. Tante dong. Baik kan gue, ayo siapa yang mau daftar? Buat yang butuh duit ya, uang kuliah, uang kosan, tante di sini bisa. Udah, tapi tante senang. Oke, kalau misalkan kesimpulan lu begitu nih. Kapan terakhir kali lu ngewek dah? Lanjut. Nah, kapan terakhir kali lu ngewek, Shelby? Ngewek beneran? Anjir kan? Ya bentar. What do you mean ngewek beneran, men? Iya, ngewek beneran sama ada orang. Maksudnya ada lawan jenis gue 3 minggu yang lalu. Apa gimana? Emang lo bisa ngewek nggak pakai ini? Bisa, gue masturbate aja gue masih bisa orgasm, nyet. Jangan sedih. Kasian sekali. Sensasinya di situ ya kan. Tangan ya. Ada laki aja gue main tangan sendiri. Wadidaw. Nah, berarti lo oke. Nah, menurut versi lo nih. Iya. Ngewek tuh harus pacaran gak sih?
Harus jadian kah untuk kejadian? Enggak. Bagus nggak Iya, pertanyaan bagus, gue. bagus. Harus jadian Bagus, kah untuk kejadian nggak perlu? Enggak perlu Nggak lah. perlu ya. Udah banyak sekarang Meki belerakan di mana-mana ya kan. Iya, Lu mau iya. dapet cewek mana aja gampang, yang penting trik, ya kan? Oke. Iya, yang penting trik lo. Triknya gimana? Trik buat dapetin tuh cewek, emang gak ngewe sama gue gitu. Gampang kan? Oh. Cuman kayak gitu aja, ya udah lu mau gue mau ya udah, jadi kejadian kan? Gak harus jadian. Nggak harus jadian. So, Lu udah test drive, lu enak mau lu jadiin bebas. oke. Tapi kan memang zaman sekarang kan lagi musimnya nih, ya itu tadi kan nggak perlu mau dia jadian sama siapa kayak bodo amat. Yang penting kejadian sama gua kan Iya. gitu kan sih. Iya. Ya kan lagi lu mengaminkan itu ya. Amin lah, eman. Gue mengaminkan sekali tuh. Lu mengaminkan sekali. Lu menurut lu ini Shelby ya. Gua takut ketemu nama lu, tapi kalau apa? Shelby, di part seks mana yang menurut lo paling lo idam-idamkan? Kan seks itu kan panjang nih, men. Dari mulai flirtingnya, kemudian apa sih namanya itu yang sebelum mulai itu? Oh, kalau gue pembagian versi gue adalah makanan. Wadaw, oke. Iya. Oke. Ada appetizer, main course, sama dessert. Dessert. Yep. Yang paling enak Ntar dulu. Lo harus jelaskan dulu apa itu appetizer. ya udahlah, semua orang udah tahu gitu. Nggak tahu. Appetizer ya udah Appetizer kayak tuh kissing ya kayak gitu kissing, gitulah, masih yang cipokan kayak dulu. ya Terus raba-raba toket. foreplay, Oh, foreplay. ya Iya, lah, iya, main iya. course ya udahlah, udah si Kenti lo udah masuk ke dalam Meki gitu kan, udah selesai di situ sih. Kalau menurut gua nggak ada seninya karena cewek lebih fake di situ. Oh, gimana? Ini penting gini. Oke. Iya, Menurut lo fake cewek? Oke, yang menurut lo nggak ada seninya itu di main course. Oke, di main course. Berarti ketika itu Mr. P ketemu dengan si Mr. Meki, Mrs. Meki, Mrs. P, itu menurut lo itu kadang-kadang wanita sering fake. Sering banget. Tapi kan itu yang dibutuhin sama lo. Ya tapi udah cuma sekedar gitu doang. Kalau gua ya, ini versi gua ya. Ya lu udah dibikin basah sampai lu udah climax di foreplay, giliran udah masuk ya udah gua tinggal nungguin udah belum. Waduh, gitu. So seninya itu sebenarnya menurut lo ada di appetizer. Di appetizer sama dessert. Udah selesai lo ML ya udah, jangan cuma didiemin aja. Oke. Lo cuddling ke masih yang makin manja-manja ya kan, bikin on lagi, main lagi. Oh, gitu. Seru tuh di situ. Serunya itu adalah di appetizer sebenarnya. Appetizer, oke. Berarti makanan hidangan pembuka ya. Iya. Di hidangan pembuka itu part mana yang lo suka? Di bagian cipokannya kah? Raba-raba toket kah? Semuanya suka. Hah? Semuanya suka. Lo tuh Sampai gue suka di licking juga gue suka. Lo suka. Lo tuh orang dominan gak sih? Tergantung lawan jenis pasti. Tergantung lawan jenis. Tapi lo sebenarnya di seks lo juga nunggu bola kali ya? Enggak juga. Hah? Enggak juga. Wadaw. Enggak lah. Oke. Ngapain harus tunggu-tunggu? Udah ada di depan mata ya kan, sikat. Jangan sedih, dianggurin jadi anggur dah. Enak kadang-kadang kalau misalnya kulkas jadi anggur dingin. Oh iya sih. Ya, jangan jadi Abidin ya. Abidin. Ada birnya dong. Kasih bir bisa ini. Ya. Oke, nah Lu dokter apaan sih ngomong? enggak kan gua ini mengambil perspektif lo. Karena gini. Enggak sampai tahu Abidin dokter macam apa? Karena gua mengeksplor. Oh. Gua tuh tahu. Ya sekarang gini ada orang keracunan. Jadi dokter milenial sih. Dokter milenial dong. Ada orang keracunan anggur merah dingin. Ya kan? Gua enggak tahu itu Abidin. Ya kan? Enggak mungkin. Ya, sama kayak ngewit misalkan. Kan ganja. Wah, ini ganja ini. Berarti semua udah lu coba ya? Enggak juga Minuman. sih. Belajar. Minuman, Gua mau belajar ganja, nih. Ubas ya kan, boti-botian, perbotian. Perbotian. Bahasa lu jangan selatan banget ya. Oke. Boti. Yang literally Iya, anak boti. Izinkan aku. Oke, next. Untuk Panjang nih, terakhir. Karaokean ujungnya. Karaokean anjir. Oke, gue masih pengen ngambil di appetizer. Menarik man, appetizer di dalam. Kalau kepo sih. Bukan, karena gue pengen tahu di appetizer seperti experience lo. Oke. The best experience lo tuh pernah di
pernah dilakukan apa. Ini buat belajar nih. Kadang-kadang cowok-cowok kan orang pendengar-pendengar gue nih pengen tahu, oh ternyata cewek tuh suka digituin. Ini penting, men. Penting. Karena kan kadang orang nggak tahu siapa lo, tapi orang butuh butuh pengalaman lo nih. Di appetizer lo tuh paling bisa tuh lo tuh naik tuh di ngapain? Ya kalau udah dicipok belakang ya kan. Area leher tuh udah paling lemah gue. Ya kenapa ya? Itu gue nggak tahu. Gue juga nggak ngerti sih kenapa itu. Tapi bisa bikin langsung merinding, geli-geli basah gimana gitu. Iya, karena beberapa bulan lalu tuh di Cosmopolitan ngebahas itu. Area belakang leher. Area belakang leher sama area belakang kuping. Iya. Karena itu emang paling sensitif banget sih buat cewek. Udah nggak mungkin semua cewek ya. Udah nggak ada lawan itu ya? Nggak ada lawan. Udah langsung. Udahlah. Bisa menggelinjang gue. Seriusan lu? Iya. Seriusan. Berarti itu adalah part sambil remas-remas toket. Waduh. Itu udah part desainnya di situ sebenarnya. Rogo-rogo toket. Toto tangan ke bawah ya kan, rogo-rogo itil. Mohon maaf nih. Gak apa-apa. Mohon maaf nih bahasanya nggak disensor. Gak apa-apa, ini podcast ya, orang nggak tahu lu juga. Tapi orang tahu gue. Kayaknya orang bakalan tahu gue. Enggak bakal. Gue jamin gak bakal, nanti suara lu bukan kayak robot. Kayak ada yang bisa disamarkan apa saya keluar gitu. Jadi lu tuh nih suara lu kayak pembuat bakso boraks lah gue lihat. Iya. Awalnya cuma coba-coba. Awalnya cuma coba-coba. Tapi keenakan kan. Terus dia sampai sekarang. Buat yang denger gua, kayaknya kita akan ngobrol banyak sama si Selby ini sih tentang pengalaman-pengalaman. Karena kan lu juga mungkin lu pengen tahu kan sebenarnya. Karena gini, seks itu gue pernah bahas di salah satu channel nih. Seks itu beda sama narkoba. Tapi kenapa narkoba itu orang tuh artis tuh bangga pernah pakai narkoba. Tapi seks itu nggak pernah dibahas karena tabu. Padahal kan kita semua belum tentu pakai narkoba. Iya. Tapi lo semua pasti ngewe, ya nggak sih? Iya. Ya kan, harusnya kan ini dibahas aja lah gitu. Iya benar. Bener kan? Iya. Lo kan pasti ngewe. Oke. Selby. Iya. Selby. Lo nggak tanya kenapa nama samaran gue? Kenapa nama samaran lo Selby? Gue tanya. Jadi part of my body, boobs gue tuh ada namanya. Waduh. Serius. Yang kanan sama kiri? Iya, beda. beda. Okay. Shelby itu adalah nama Miss V gue. Dan setiap cowok yang udah gue pakai, iya, setiap cowok yang gue pakai gue namain. Ada Mr. Rock, namanya keren-keren kan? Anjing, nama Meki ya Selby. Nama Meki gue itu. Anjing, Selby. Lucu kan? Mohon maaf buat pendengar gue yang namanya Selby. Oh iya, mohon maaf. Gue baru sadar. Enggak sih, itu namanya enggak ada sih kayaknya. Ada lah 1 banding berapa lah. Ya, Selby. Ya, oke. Selby, gue ini kalau berarti kan kalau lo belum tuh dominan atau enggak ya? Nah, dominan. Lo dominan. Berarti lo orang yang bisa nerekam duluan. Iya. Seriusan lo? Iya. Dan gue biasa yang tiba-tiba ada di atasnya dia gitu dan udah langsung. Waduh. Woman on top itu udah paling the best. Woman on top itu. What udah paling the best part kalau misalkan kentinya kelinci ya. Gimana? Berarti kentinya ada telinga dong panjang. Maksudnya kecil. Kecil itu berarti lo harus di atas. Iya, gue harus. Lo merasa itu. Terus kalau kecuali dia agak panjang. Kalau saya agak panjang. Oke, doggy. Bisa teriak gue ya kan. Serius. Berasa disodok-sodok. So the best position is semuanya the best sih menurut gue. Tergantung lo dihadapkan pada kenti yang berbentuk apa. Wah, ini seni nih. Iyalah. Ini seni. Berarti ada yang apa tuh yang kayak ke bawah gitu. Yang turun ke bawah. Nah, itu tuh paling the best lo mainnya doggy. Betul. Iya, enggak lo ngebayangin lo coba kalian bayangkan. Coba kalian bayangkan yang merasa punya kenti yang agak turun gitu lo ke bawah udah kayak kait apa sih? Kait gitu. Nah, itu kalau doggy tuh udah paling the best karena berasa di Oke. Apa bisa bersuara? Abi bisa bersuara. Gitu. Oke, and then? Nah, kalau misalkan yang lurus
panjang dress standar. Standar. Oh, standar itu standar ya. Standar ya, lurus panjang ya udahlah, missionaries masih oke lah. Dogi juga kayak berasa tajam banget gitu kayak ditusuknya. Ada lagi yang gue pernah nyoba yang miring kiri, miring kanan tergantung arah matahari. Tergantung arah matahari. Iya, kan yang condong kiri atau condong kanan gitu kan. Condong kiri itu kayaknya anjing miring oke sih. Anjing apa? Anjing miring. Jadi kayak ada. Tapi nyamping yang oke, posisinya nyamping ya. Coba lu bayangkan sendiri aja ya. Bayangkan lah, ini kan podcast. Ini kan podcast Helby. Ya, terus itulah pokoknya. Itu jadi intinya kalau yang gua tangkap adalah memang sebenarnya ada seni juga ya melihat bentuk penis ya, karena kan penis itu bentuknya beda-beda kan. Berarti size is matter or not? Matter. Wow. Ini tapi belakangan nih kayak 1 tahun belakangan lah gue ngerasa kayak ya udahlah ya, gue dapat apa adanya gitu kan. Yang cuman ngotor-ngotorin doang, cuman gitu doang, ya udah akhirnya gue lah yang ini kan gimana caranya biar gue juga bisa climax gitu. Tapi lo always climax. Pernah nggak sih lo dapat nggak guanya nggak terpuaskan pernah. Seriusan? Karena gue malah lebih seneng ngelihat si cowoknya yang puas dibandingin dia. Nah, ini kenapa? Ini tuh banyak sekali yang nge-DM gue itu mengatakan hal yang sama. Gue itu sebenarnya it's okay, nggak climax, tapi gue itu ya yang penting gue lihat cowok gue climax aja udah cukup. Puas. Gue ngerasa puas pada saat Aki itu puas. Wah gitu, itu jadi yang gue mainkan adalah servis. Waduh. Bukan perkara masuk keluar gitu doang mah, ya udahlah ya standar gitu kan. Pasti semuanya kan kayak gitu kan. Servisnya yang lo iniin sampai udah menggelinjang ya kan. Ya udah. Waduh. Di situ kan gue kayak yes gitu, gue menang. Justru sebenarnya eksplorasi lo ada di sana ya. Iya. Kamu kok jago banget sih? Iya anjing. Emosi gue dengerin. Emosi. Tapi enak juga kok sebenarnya gue. Ya lo juga. Kenapa lo enak? Kadang-kadang lo enggak. Perawatan, Beb. Jangan sedih, perawatan. Perawatan apa yang mesti dirawat, Beb? Ya Meki lo pasti diperawat lagi ringan kali ya. Mau sama cewek ya kan? Free sex sama cewek yang Hello Kitty kan males kan? Hello Kitty. Yang bawazir ya kan? Males kan lo? Iya. Perawatan, semuanya itu perlu perawatan. Semuanya butuh perawatan. Berarti lo ngerasa. Dan gue juga sempat pernah ilfeel sih sama cowok. Kenapa? Begitu dibuka apek. Udah kecil apek. Udah kecil bau. Iya. Bau, lu tau kan bau kayak bau basah tapi yang nggak kering gitu. Iya. Bau pakaian dijemur tapi nggak kering. Itu karena kan apek banget. Karena kan biasanya kan ada tipe laki-laki yang dalam nggak pernah diganti. Enggak, ini tuh ganti mulu tapi emang kayaknya udah nempel bawaan bau badannya dia kayak gitu. Bisa dicium, bisa cium, kan bisa dicuci, Jir. Tetep aja udah dicuci. Akhirnya kan gue bilang gini ya, cuci dulu deh daripada gue juga males kan daripada gue ilfeel. Udah dicuci tetep aja bau. Jadi gue tuh males banget buat oralin dia. Sumpah. Emang ya udahlah bau parah sih baunya. Apek banget. Nah, ini lagi Selby. Ini kan lagi di apa ya? Lagi di tren zaman sekarang nih. Tren zaman sekarang ini kan banyak kan yang FWB-an. Ini lagi tren kan? Masa? Serius ini lagi tren banget. Gak, karena gue pernah diundang seminar untuk membahas soal itu doang. Di UI waktu itu. UI SU. Tapi nah ini kan lagi ngetren nih soal begitu. Habis itu pelakor juga ada gitu. Sebenarnya kan nggak, ya itu udah bukan tren dari zaman sekarang sih, cuman sekarang orang dulu, lebih, cuman kayaknya baru di happeningnya sekarang karena gitu kan. Orang sekarang lebih terbuka karena udah ada orang sebutan dulu. pelakor itu. Iya, padahal kan biasa aja kan gitu. Padahal ya udah sih dari dulu juga kan lah, kayak dari zaman Nabi kali ya. Dari zamannya itu, dari zamannya itu memang gitu kan. Dari zamannya itu memang bahkan mungkin sebelum zaman kenabian kali ya. Bahkan sebelum dari zaman jahiliyah itu memang udah banyak yang begitu tuh udah jadi. Bahkan kan sampai digilir gitu-gitu kan. Nah, ada apa dengan pelakor? Ada. I'm part of it. Kita ketemu pelakor, guys. Ini pelakor gitu. Ya udah, terus
big dealsnya di mana coba gue tanya kalau jadi pelakor? Apa Intinya coba? ya udah pelakor, gue Justru sebenarnya gue ngambil laki orang, nggak ngambil, gue tuh minjem, gue balikin lagi. Waduh. Salahnya di mana? Gue minjem loh. Bukan maksudnya ngambil laki orang, nggak salah itu. Nggak salah itu ya. Pinjem laki orang. Pinjem laki orang. And then lo balikin. Gue pinjem, gue balikin. Giliran mau lagi ya udah pinjem lagi, balikin lagi. As simple as that. Oh, waduh, luar biasa. Loh, dia juga sama-sama mau kan? Iya, dia nggak terpuaskan dari istrinya. Berarti mungkin gitu kan? ada sisi yang harus koreksi juga kali ya. Ya mungkin istrinya juga gitu ya. Tapi gua sih bukan berarti setuju, tapi maksud gua berusaha menerjemahkan. Enggak, lo harus setuju. Karena kenapa sekarang gitu? gua tanya, lo pernah nggak ngerasa puas banget sama cewek lo atau istri lo gitu? Pernah lo ngerasa puas? Pasti nggak pernah. Ya. Karena pada dasarnya manusia itu nggak pernah puas. Am I right? Berfilosofi Ria kan, si pelakon. Tapi nggak cuma laki-laki, sebenarnya cewek juga kayak gitu. Nggak pernah ngerasa puas, makanya lo pada saat lo relationship sama seseorang, terus udah gitu lo kayak ngerasa rumput tetangga lebih tinggi, rumput tetangga tuh lebih indah gitu, pengen nyoba dong gitu, ya udah pinjem aja dulu bentar gitu kan, pakai bentar selesai, balikin lagi. Tapi lo tapi itu memang lo gini, ketika gua sih nggak, that's prinsip maksud gua. Tapi maksudnya kita kan kembali lagi membahas soal seksnya. Ada nggak sih perbedaan seks itu di psikologi lo tuh? Wah, ini sih udah punya istri nih lebih challenging nih daripada seriusan lo. Iya. Seriusan. Yang kayak gitu sebenarnya lebih challenging. Dan kenapa seks di luar nikah itu kayaknya lebih menggiurkan ya kan dibandingin lo pada saat udah nikah, ya itu karena challengingnya itu, ntar umpet-umpetan lah, jangan main cantik ya, jangan ketahuan bini lo ya gitu main umpet-umpetannya itu loh yang bikin, dan gue suka itu karena menantang tantangan itu yang bikin seru, tantangannya itu yang bikin seru. Kadang-kadang adrenalin itu membuat makin menjadi gairah, makin on gue bisa deh. Wadidaw. Apalagi pada saat lagi mau ML atau lagi pada saat lo berhubungan, tiba-tiba bininya nelfon. Serius? Oke. Ini seru banget. Bininya mending nelfon video call. Terus and then yang terjadi adalah gue ngumpet dulu. Gua kira lo sambil belum jawab men. Jadi enggak, ini lagi di kantor. Lu tanyanya belum selesai. Oke. Gua ngumpetnya di mana? Di bawah. Iya. Iya sayang. Ini aku lagi istirahat banget nih, capek nih ya kan, tapi udah ser-seran gitu ya kan. Jilat-jilatin kaki-kakinya gitu. Oh my god. That's so funny, man. Gue pikir pendengar gue juga, abis denger podcast gue nih, aduh gimana ini ya? Seperti gue mencari kamar mandi. Tante Lux ada Tante Lux. Tante Lux. Apa tuh? Tante Lux dan Tante Dove sih sebenarnya juga ada Tante Dove. Dove sampo, Beb. Ada yang sabun, men. Oh, ada ya? Ada yang sabun. Okay. Nah, lagi gini Salbi. Apa experience seks lo yang paling belum, tapi kita akan ngebahasnya lebih dalam sih di episode selanjutnya. Kita akan ngebicarain soal banyak hal, kita ngebicarain soal fantasi, kita ngebicarain soal film porno, kita ngebahasin soal banyak hal kita akan ngebahas dengan si Selby ini, saudara-saudara. So stay tune. Kita panjang gini men. Nah, cuman jangan jadi narasumber seumur hidup aja. Iya. Karena teman gue yang mau terbuka kan. Ya gue mau terbuka. Nomuna ya di sini ya. Nomuna. Mohon maaf nih mulut gue sampah ya. Kalau ada yang tersungging ya udah lah ya. Iya, karena tersinggungan netizen ini random sekali. Saya bingung jadinya. Oke. Pernah enggak sih lo ketahuan tapi? Sama siapa kayak gitu? Sering kali ya? Sama bininya? Iya. Sama istri orang? Pernah. Oh, tapi kan ketahuan by di luar itu dong. Iya, bukan pada saat lagi yang kepergok lagi, gue lagi ngewe tiba-tiba datang bininya gitu, enggak sih. Karena gue itu adalah pemain yang cantik. Oh, dari kemarin narasumber gue berbahaya sekali. Harus jadi pemain yang cantik ya. Harus menjadi pemain yang cantik biar lo
tahu arahnya mau kemana, ya kan. Nah, wanita itu sebenarnya pengennya diapain sih, Selby? Wanita pengen diapain? Ya. Di treat well. Treat well. Di treat well. Terus di treat secara baik. Iya iyalah pastilah, semua cewek pasti emang pengen digituin, dimanja-manja ya kan. Kalau gue sih emang cuddling tuh kenapa gue bilang itu jadi nomor 2, karena dari situ gue tahu dia ngerasain feel-nya nih sama gue. Oh berarti gini, ini biar pendengar gue juga tahu. Nomor rekening kamu berapa? Itu lebih indah lagi, lebih parah sih ya. Mohon maaf, gue nggak ngelonte jadi ya. Gue mencari buat kebutuhan gue, buat kesenangan gue ya kan. Kalau itu nilai plus. Nilai plus. Kalau dikasih ya udah. Ya kan? Kalau nggak dikasih ya udah. Kalau nggak dikasih ya disindir lah. Kebangetan lo, udah gue kasih ngewe pengen gratisan ya kan. Goblok. Iya aja lo mendingan. Oh, aja jadi gue lupa mending apa nih. Hari gini gak ada yang gratisan beb, masuk kamar mandi aja bayar ya kan. Padahal lo ngebuang sesuatu. Ya padahal itu alamiah ya. Ngebuang sesuatu kan, ngebuang kencing lo berak gitu kan. Lo kan ngebuang sesuatu gitu. Tetap harus bayar lo, gila gak lo? Gila ya itu gila, kan. Itu kan biologis. Udah gitu sekarang lebih parah lagi, lo ngebuang peju ya kan. Kagak mau bayar. Coba lu cari mana tempat yang gratisan ya kan. Meki ya perawatan yang mahal. Apa yang mesti dirawat dari Meki gue tanya? Ya iyalah biar wangi, biar bersih ya kan. Lo kan paling enggak lo waxing. Iya, nge-wax. Nge-wax udah gubuk derita kan, lo masuk ke dalam ruangan ya kan, sampai teriak-teriak gitu kan. Perih beb, perih. Nge-wax saya gue cuma dicabutin doang, gue yang kesakitan bayar. Ya kan? Luar biasa loh. Amat. Apalagi lo mau nanya apa lagi? Jangan tau mulu lo. Tahu gak lupa pernah apa? Wah, sini gue. So it's okay gini. Supaya pendengar gue juga bingung sama supaya pendengar gue juga nggak bingung. Berarti dari versi lu, karena mungkin lu tuh mewakili sebagian besar atau sebagian kecil wanita-wanita yang di Indonesia. Mungkin sebagian kecil sih, nggak mungkin sebagian besar. Gue yakin. Nggak, artinya lu outsiders man. Oke. Baiklah. Lu outsiders. Lu akan bangga kan itu. Jadi lu itu seks harus punya feeling. Atau enggak, gue pengen aja. Kalau sebenarnya bukan feeling, chemistry. Seks harus punya chemistry. Enggak harus pacaran juga sih, tapi nggak minimal Kayak, harus. let's say lo lagi di klub, lo ketemu sama satu cowok, lo ada chemistry, lo pengen ngewe. Kalau gue gitu, gue ketemu sama cowok, tiba-tiba gue kayak belum apa-apa udah ilfeel atau kayak gimana dan gue nggak mau gue. Jadi kayak emang kalau dibilang picky ya picky. Karena gue juga ngelihat kan. Lo picky tapi tapi pikinya itu picky karena kebersihan atau karena kebersihan. Paling pertama adalah bersih. Iya sekarang gue ngeliat orang makan cowok berantakan aja kayak gue udah feel gitu kan. Oke. Apalagi ntar dia ngewe ini pasti udah berarakan kemana-mana gitu kan. Ilfeel lah gue. Oke. Berarti picky lo tuh di urusan kebersihan itu yang paling utama kali ya. Kebersihan sama karena kan kalau penyakit sama bahaya. Chemistry sih sebenarnya. Nah gini, chemistry atau komitmen. Komitmen itu dalam arti kata bukan berarti harus pacaran segala macam. Komitmen udahlah ya, kita tahu lah ya. Atau itu atau enggak atau chemistry. Chemistry berarti memang lo pengen dan dia juga pengen. Iya. Mau sama mau kan. Mau sama mau itu yang paling utama. Berarti memang itu kan ngomongin seks ya, kita nggak ngomongin making love itu lebih ribet lagi dari itu ya kan. Having sex itu bisa banyak gaya, making love itu satu gaya cukup. Yang penting sama orangnya yang tepat menurut yang penting lo, bisa pada saat lo ML ya udah itu orang yang depan lo yang lo pikirin, jangan lo pikirin orang-orang yang lain ya kan. Jangan lo pikirin cowok lain. Lo percaya gak sih kalau making love itu lebih orgasmenya itu lebih deep ya nggak sih? Iya. Padahal gaya lu nggak perlu banyak-banyak. Iya, satu gaya aja tuh lu bisa yang kayak
oke gitu. Iya. Karena udah pakai hati. Sedangkan seks kan mungkin nggak begitu. Bisa jadi ya udahlah, yang penting ini terawat lah kalau bahasa lu. Terawat. Terpuaskan. Nah, berarti kalau pernah nggak sih lu tuh berhubungan seks sama yang nggak dapat chemistry-nya, tapi ya udahlah ya, karena udah ada di depan mata sikat gitu? Pernah karena gue udah yang kayak horny parah banget gitu kan, terus anjing gue pengen ngewe ini gimana ya caranya gitu ya. Ya udahlah pakai aja yang ada, dan kalau udah mabok mah bebas ya kan. Orang mabok bebas ya. Gue kasih tahu nih para pendengar yang setia ya kan. Kalau orang namanya cewek udah mabok bebas buat gue. Oke. Buat gue. Jadi pada saat gue pernah nih, gue juga cerita ya. Pada saat itu kan ya udah ceritanya one night stand, karena gue udah yang bener-bener udah libido gue udah naik banget ya kan. Gue udah horny parah, tiba-tiba gue bungkus satu laki ya kan. Bentar, gue apa di situ? Yang ngebungkus siapa, Selby? Gue. Gokil. Gue bungkus tuh laki, gue pake. Tiba-tiba gue bangun tidur, dia ada di samping gue dan gue ilfeel ngeliat mukanya. Karena jelek. Anjing. Bukan jelek, sorry. Bukan tipe gue. Oke. Bener-bener bukan tipe gue, jadi kok gue anjing, gue ilfeel. Lu siapa ya? Dia bangun tidur, satu pertanyaan gue cuma, lu siapa ya? Ya kamu lupa, ini kan aku semalam gini. Balik. Laki gue mau datang, padahal gue nggak punya laki, beb. Ya kan? Jangan sedih, gue usir seketika, auto usir pada saat itu. Karena gue deh ya udah sih, dan gue deh baru sadar lagi, oke, gue ML sama dia. Gue having sex sama dia semalam. Tapi gue pikir ini cuma cowok yang ngerasain itu, cewek juga pernah ya? Pernah lah, bener-bener gue usir. Keluar lu dari tempat gue, laki gue mau datang nih gini gitu. Aduh. Dan lost contact. Even lo nggak tahu siapa namanya. Iya, gue nggak tahu siapa. Even lo nggak tahu siapa namanya. Gue nggak tahu siapa namanya, dia siapa ya kan, orang mana, tiba-tiba ya udah, cuman gue pengen gitu doang, terus dia gitu, gue nggak tahu tuh pada saat itu gue benar-benar orgasme atau enggak. Ya udah terlampiaskan ini gue, cuman pas bangun-bangun kok berasa ledes-ledes ya Meki gue ya. Berarti hardcore nih gitu kan, semalam mainnya yang namanya mabuk bebas. Cuman ada 2 orang bebas di dunia ini, pertama orang gila, yang kedua orang mabok. Iya benar. Orang mabok tuh nggak bisa apa-apain, udah biasa. Ya udahlah ya, kalau udah mabuk mah ya udahlah ya gitu. Iya benar. Sorry gue mabuk semalam gitu. Ayo. Berarti lu pernah itu kan, kalau mabok kan udah nggak ngomongin chemistry kali ya, karena nggak pakai chemistry. Lu ya udah... emang pada saat itu gue udah joget yang seamburadul apa gitu kan, tiba-tiba dia ngedeketin, yaudah yuk ikut gue pulang gitu. Terus udah yang ikut dia gua pulang itu lu yang ngomong? Gua yang ngomong, udah yuk ikut gua balik gitu. Cabut lah akhirnya, bukan dia yang ngomong. Ya udah, terus gua nggak tahu, kayaknya sih ya gitu, nggak tahu sih gue enak apa enggak. Ya karena jeleknya gitu ya, kalau misalkan ngebungkus atau nggak ngebungkus itu nggak enaknya adalah kita nggak tahu ini enak apa enggaknya. Iya nggak sih? Iya. Karena udah. Iya, sekarang lo gue bangunnya sadar tiba-tiba kok Miki gue ledes ya gitu. Oh ya itu bahaya. Nah ini buat teman-teman juga yang dengerin, tolong hindari klub. Ya, hindari itu tempat maksiat, saudara-saudara. Contohnya karena gelap lo nggak tahu kan nih orang ganteng apa enggak atau kayak gimana ya. Bener jangan lagi mabuk terus gue lagi ngebayangin artis siapa gitu kan. Salah nggak lo tuh? Main bukus saya pas gue lihat wakwal. Zong lo itu zong anjing, ternyata dijidat ya. Gua nggak tahu itu. Lo tahu itu sebenarnya alasan kenapa klub malam itu gelap? Karena supaya lo gak bisa ngelihat muka orang lain. Begitu dilihat, anjing, begini banget mukanya. Nggak ada. Dan kalau misalkan mau bungkus ya udah, lu abis lu pakai mendingan lu tinggal, biar lu nggak bisa ngelihat muka aslinya pada saat pagi hari. Enggak, kan? Biar nggak pada saat terang nggak bakal. Iya, dan nggak meninggalkan jejak juga. Iya, tidak meninggalkan jejak juga. Tahu-tahu Hamidun nih. Anak siapa ini? Waduh, kok begini banget, kok seperti muka yang waktu itu gue bungkus. Lo sendiri kaget. Oke. Seks yang paling parah menurut lo, yang gue pikir orang lain nggak pernah ngelakuin ini deh.
apa ya, gue saking banyak kan gue jadi lupa loh. Anjing. Yang paling parah. Iya. Paling parah di tempat umum kali ya. Anjir, pernah. Di mana itu? Pemandian air panas. Oke. Iya, di pemandian air panas. Di pemandian air panas. Iya. Depan orang-orang. Seriously? Iya, depan orang-orang. This penetrate, maksud gue penis. Wow. Iya. Wow. Serius. Udah gitu nggak cuman udah selesai nih kan, udah selesai terus gue mau bersih kan, gue ke kamar mandi gue dipakai lagi. Wah, aduh. Di kamar mandi cewek. Di kamar mandi Berarti cewek. dia masuk ke kamar mandi cewek. Kita main tuh ya udah di klosetnya itu, main di kloset. Itu yang paling. Di situ masalahnya, di situ tuh ada penjaganya, kayak lu tau kan kalau misalnya di kamar mandi umum gitu kan pasti ada yang jaga di depan gitu pakai kotak-kotak duit gitu yang kan. 2.000. Iya, 2.000. Nah, pertanyaan gue adalah kerja dia apa membiarkan Nggak itu paham laki-laki bisa masuk ke dalam Nggak kamar mandi paham cewek gua. dan make lu? Nggak paham gue, pokoknya intinya gue mabok pada saat itu ya kan, terus udah gitu gue udah meliar sampai gue hampir nggak di, maksudnya nggak yang literal sampai detik itu juga gue digengbeng enggak, tapi gue di apa sih, kayak di abis dari sini terus gue kesini di apa, digilir. Oh, itu sama 2 orang berbeda. 3 Oh, dari perjalanan gokil. Dari perjalanan gue menuju tempat pemandian air panas, gue udah blowjob si laki yang pertama nih di mobil karena gue duduk di belakang, sengaja gue ditarik di belakang. Gue blowjob lah ya kan, terus udah dong gue tinggal. Tiba-tiba laki yang kedua minta gue spongin di ada kayak kursi apa di kolam, tau kan lo di pool tuh biasanya ada kursi yang panjang gitu kan. Gue blowjob selesai, tiba-tiba gue lagi berendam, gue dipakai di situ yang orang yang ketiga. Nah, orang yang pertama masih penasaran dong, anjing gue cuma di blowjob doang gitu kan, gue penasaran, datenglah dia ke kamar mandi ngikutin gue setelah gue dipakai sama yang orang kedua. Udah selesai dari situ, gue pikir udah dong gitu kan, ada lagi nih temennya yang keempat. Jadi di situ gue bener-bener yang kayak cewek sendiri, sisanya 5 orang cowok. Sampai gue balik di tempat di rumah gue dipakai terus udah gitu pas gue lagi ngewek, digedor pintu gue, diketok sama temennya. Anjing, lagi telanjang bulat dong, lagi naked gitu dengan masih yang basian-basian mabok gitu kan. Anjing, ngewek lo, ikutan dong gue. Ntar nyet gantian, gue cuma ngomong gitu. This is so mind blowing, man. Gue tidak salah mencari narasumber kan. I told you before. Gue tidak salah mencari narasumber. Oke, terus. Tapi akhirnya ya orang keempat, karena gue udah capek dan gue udah mabok banget, udah gue tinggal tidur dan gue bangun-bangun masih dalam keadaan naked. Wow, itu. Terus yang lain-lainnya semua udah pada cabut. Berarti di dalam perjalanan itu lo 3 laki-laki, 1 perempuan, lo sendiri perempuan? 4 orang. 4 laki-laki. 1, 2, 3. Iya, 4 orang. 5 sih sebenarnya. Sama yang bawa mobil. Berarti 4 laki-laki atau perempuan lo doang? Iya. Gokil. Berarti itu lo diminta gitu. Blowjobin gue dong gitu. Itu emang sebenarnya bukan, kalau misalnya gue bilang teman juga bukan teman ya, karena ya udah gue cuman kenal gitu doang. Jadi ini temannya si cowok ini, temannya ini buat teman lagi yang kayak gitu-gitu kan. Biasa kan cowok kayak gitu kan. Terus gitu, kemana nih kita nih? Udah mabok, udah enak, udah berendam gitu. Udah di perjalanan, udah nih di apa? Udah deh, tolong iniin gue dong. Iyalah, minta tolong kayak gitu doang sini. Job gitu kan. Udah sampai gue balik ke tempat gue, ya udah masih kayak gitu-gitu aja. Nah, terus sisanya tuh yang kayak 2 orang gitu, 3 orang itu berlanjut. Udahnya ya, maksudnya kayak hari-hari selanjutnya tuh kayak berlanjut masih pengen minta ngewek mulu. Sampai gue giniin, punya lu nggak enak, gue punya lu nggak enak. Terus jadi di sana tuh dia kayak sosok nantangin gue tantangin balik dong gitu kan, ayo dong yang ngewek sama gue ya gini segala macam gitu kan. Terus gue bilang, lo kalau misalkan punya lo kecil gue balikin ya, gue gituin kan, kalau punya lo nggak enak gue balikin ya gitu, gue gituin. Terus ternyata emang bener kan, emang karena
gue nggak tahu emang bukan tipe gue atau kayak gimana, nggak enak Nyet. Oke. Gue nggak tahu kenapa nggak enak aja gitu kayaknya. Kayak lu pernah nggak sih dapetin lo ngewe sama orang tapi hambar, dingin gitu. Oke. Kayak gitu akhirnya kayak gue males gue sama lu gitu, nggak enak punya lu. Dari situ dia sakit hati sama gue. Terus gue nggak tahu kalau udah sakit hati judulnya main dukun kali ya. Dukun bertindak ya kan. I know the person kayaknya. Kayaknya gue tahu orang. Karena gue sama Selby ini kan temen ya. Oke. Emang kita temen ya? Wow. Emang kita kenal? Oh begitu loh. Ya kayak gini. Nah gue tadi menarik di blowjob. This is the moment of truth sebenarnya, karena banyak laki-laki yang tidak berperi kemanusiaan meminta pasangannya untuk blowjobin gue dong. Kalau gue suka. Lo suka? Iya, kalau gue malah Why? Ya karena di situ yang kayak gue bilang kan. Tapi kan sometimes lo nggak mereka tuh karena gue tahu mereka lebih suka di blowjob, dan itu tuh kayak jadinya bikin gue puas sendiri. Ternyata blowjob gue enak kayak gini gitu. Jadi kayak gue puas ngelihat dia sampai yang kayak menggelinjang gitu, ngerti kan lo? menggelinjang bener-bener literally menggelinjang. Itu tuh gue kayaknya gue pengen ketawa dalam hati gue. Puas gue ngeliatnya. Terus kayak ada satu titik di mana gitu, misalkan either di paha atau di apa gitu kan, pasti lu yang kayak geli gimana gitu kan. Nah itu tuh kalau misalnya udah kena gitu sampai aku gak kuat itu tuh the best banget. Best part gue kayak mampus gitu. Tapi kan lu nggak mendapatkan apa-apa di situ. Tapi gue seneng, dapet lah gue dapet kesenangan, dapet kepuasan gue sendiri. Gue puas sih ngeliat dia sampai kayak begitu. Karena emang yang dicari laki ya emang cuma itu doang kan. Pasti selalu belum apa-apa. Gue yakin ya, ini pendengar gua mungkin ngerasa apa sih ini sih narasumber begini, tapi gue yakin ini adalah narasumber yang lo pengen denger dan lo pengen mendapatkan wanita seperti dia. Lo beb, gue oke lo beb. Waduh. Gue harus berguru dari bokep dulu tau gak? Gue mempelajari. Waduh. Sampai yang kalau udah choking tuh kayak rasanya udah kayak keselak apaan gitu kan. Padahal cuman kenti tapi ala-ala choking ya kan. Sagila gue. Kayaknya puas gak sih laki kalau misalnya ngelihat sampai cewek sampai kayak di gitu-gituin tuh palanya sampai di sodok-sodok gitu kan, sampai ke choking gitu. Puas gak sih cowok? Ya. Untuk beberapa yang lebih suka hardcore ya, kayaknya gila sih gitu kalau udah choking. Iya sih. Ya itu selera. Iya, selera. Tapi emang ada gua nge-treat bener-bener yang kayak dari atas kepala sampai sampai kaki itu bisa gue jilatin dari atas sampai bawah. Ya ibarat mandi kucing gitu kan, bener-bener ya udah gue jilatin dari sampai jari-jari kaki aja gue jilatin. Kan itu yang gue bingung, maksudnya Selby. Lu kan gak dapat apa-apa di situ. Gue seneng aja. You got a pleasure. Iya, gue seneng banget gue di situ. Oh, iya. Puas banget gue di situ. Ini baru, men. Karena coba lo pikir mana lagi ada cewek yang sampai mau jilat-jilatin jari-jari kaki ya kan, bawa jempol gitu mau lo jilat-jilatin ya kan, cuman gue doang yang mau. So kita it's so fucking funny. Seru banget, 40 menit pembicaraan kita sangat bermanfaat buat tidak berfaedah. So tapi lo suka di servis juga dong? Ya kalau misalkan lakinya mau ya udah, gue masih terima. Kalau enggak juga okay. Gue tuh orangnya nerima aja. Iya, lo mau servis gue ya udah bagus gitu kan. Gua nggak di servis ya udah, yang penting sini lo nenen aja, gue biar ngodok sendiri gitu. Oh, sedemikian iya, itunya. Gue pernah ngalamin kayak gitu kan. Jadi nih si lakinya udah keluar ya kan, udah cerot, udah beres-beres, bersih-bersih, terus tiba-tiba kan gue masih yang anjing nih, gue belum dapat orgasm nih, gue belum dapat climax nih, gimana nih caranya? Sini lu nenen aja sama gue ya kan, biar gue mainin sendiri. Ntar gue udah mendesah sendiri gitu. Terus tiba-tiba dengan dia denger desahan gue,
main lagi yuk gitu. Kayak gitu. Jadi ya udah, gue mah orangnya independen. Shelby. Sumpah nggak ada Kenti, masih ada jari-jari. Sedih. Shelby. Ya. Bisa nggak sih kayak gitu? Gue pernah ada kasus ya, yang gue kaget, tapi gue nggak tahu karena gue belum pernah mempelajari sampai di sana gitu. As a teori sih bisa nggak sih wanita itu orgasm sendiri? Bisa. Lu bisa? Bisa. Ngebayangin doang. Kalau gue itu kan orgasm, gue diawali dari masturbate kan. Gue masturbate sambil gue nonton bokep, terus begitu gue main, udah gue bisa orgasm. Dan di situ malah gue lebih sering orgasm. Setiap kali masturbate gue pasti orgasm. Oh, karena mungkin pikiran lo kemana-mana ya? Iya itu nonton bokep. Oh, berarti enggak. Terus gue kadang ngebayangin muka laki gue gitu. Kayak gitu itu bisa. Itu bisa, berarti kalau yang gue tangkap dari pembicaraan kita hari ini sebenarnya laki-laki sama perempuan nggak jauh beda ya, karena kan laki-laki juga begitu kan. Iya. Kalau coli itu kita kan laki-laki biasanya nyari apa bahan bacol, nyari bacol, majalah juga bisa gitu. Majalah nih ya, majalah tuh dilihat, wadaw ini set jadi aja pokoknya kalau udah nggak kuat lagi kan. Statis ya padahal nggak ngapa-ngapain, lihat lo juga kagak ya kan, nggak ada pergerakan juga. apa-apa, nggak ngapa-ngapain, cuman ngelihat gitu doang bisa gitu. Bisa itu. Ya. Tapi gue mind blowing sih sama 3 orang tadi, empat orang. Mind blowing. Tapi kalau menurut gue sih itu masih yang biasa. Enggak, itu nggak biasa Ben. Dikit lagi jadi Vina Garut. Itu jelas digilir kan. Nyaris-nyaris di gengbeng juga pernah. Nyaris-nyaris. Akhirnya gua sendiri yang menawarkan diri, tapi mereka akhirnya pada kicut semua ya kan. Iya. Karena sebenarnya modelan laki tuh cuman yang kayak bluffing doang. Kayak gua enggak gertak nih. Gue pakai yuk gini. Akhirnya kalau misalkan guanya sendiri yang kayak ayo gua gituin, mereka yang pada kicut karena mungkin pada saat itu udah pada punya ini kali ya, udah punya istri kali, pada mikir juga lah. Ya, atau mikirin duit juga, dipikirnya gue dibayar kali ya. Padahal kalau lo kenal sama gue, lo tau gue cuman gue seks itu buat kebutuhan gue, pasti lo bakal ngejar gue. So seks iya nggak sih? Nggak usah mikirin aduh di kantong gue ada duit nggak ya udah gue mah cukup dibeliin pecel ayamnya kelar beb. So sex for you just a need it. Iya, kebutuhan gue. Kebutuhan sebenarnya lebih ke kebutuhan fisikly atau kebutuhan psikologis lo? Kalau mau ditamain psikologis juga. Karena kalau misalkan seminggu aja gue nggak ada masturbate tuh gue bisa uring-uringan, marah-marah, nggak jelas. Iya bener. Ya karena estrogen lo meningkat kan. Iya, gue bisa yang kayak uring-uringan, apalagi pada saat libido gue lagi naik kan. Biasa kan cewek kan ada ininya kan, ada tanggal-tanggalan pada saat mau hate atau kayak gimana gitu kan. Di situ kan bener-bener libido lagi naik, terus ya udah yang ada gue emosi, marah-marahin orang nggak jelas kan. Kasihan ya orang-orangnya kan, ngomel-ngomelin tanpa sebab. Dia pakai funny. Oke, Gelas, ini udah 44 menit ya Shelby. Udah 44 menit kita bicara soal hal yang ini, gue yakin ini adalah baru ngomongin seks doang ya. Kita baru ngomongin seks, udah panjang. Gue sudah menyiapkan 12 list untuk kita berbicara soal sesuatu. Dan makanya lu jangan lupa kalau lu dengar ini dari YouTube, jangan lupa lu subscribe video gue walaupun gak ada gambar ya. Tapi lu subscribe aja. Kemudian kalau lu dengar dari Spotify jangan lupa follow akun gue House Vital ini, karena kita kan ngebahas yang vital-vital lumayan banyak. Kalau lu punya pertanyaan yang pengen dibahas sama gua dan Shelby, dan lu jangan berani-berani nyari gua di Spotify-nya dia ya kan, di akunnya dia jangan berani-berani karena gua nggak ada karena dia nggak pakai Spotify. Oke sih, cuman karena dia bilang nggak faedah jadi percuma juga gua ya kan. Percuma gua follow dia di Spotify. Nggak bakal kan? Kita juga di Instagram nggak follow-followan kok, tenang aja kok ya. Oke, jadi terakhir nih apa pesan lo terhadap wanita-wanita yang mungkin lo wakili? Bukan yang nggak lo wakili, kalau yang lo nggak mewakili ngerasa bahwa apaan sih perempuan begitu banget, ya udah bodo amat lah ya, maksudnya ya itu pilihan lo. Ini kan sekarang lo punya pilihan sendiri. Ada perempuan yang merasa apa gue begini aja ya, apa nggak gue begini aja ya, itu kan masih ada tuh beberapa yang ragu. Sikat. Hidup adalah pilihan. Kalau menurut gua, lo memilih jalan begini ya udah syukur. Lo mau jadi ngelontek ya udah serah, bebas, pilihan hidup lo kok, lo yang ngejalanin.
Kalau misalkan pesan gue cuma satu doang, jadi diri sendiri aja lah. Wah, jadi diri sendiri aja, yang penting enak sih ya. Iya, yang penting enak, sama-sama enak. Ya udah yang enak ya kan, mau dapat dosa mah urusan belakangan ya kan, urusan lo sama Tuhan lo gitu kan. Selama lo masih berbuat baik sama orang lain ya udah. Ya, yang penting itu urusan ya itulah ya tadi ya. Gue jadi bingung anjing. Tapi ini adalah ada beberapa hal yang bisa lo ambil pelajarannya, ada beberapa pengalaman yang bisa lo kasih tahu buat yang ngerasa. Kalau gue tuh takut gini, setiap orang yang dengerin podcast gue ngerasa kalau kayak kemarin gue ngebahas soal lesbian. Ada beberapa teman gue ya, ini teman gue di luar sana, ketika gue kasih preview, and then dia selalu ngerasa bahwa wah, jangan-jangan orang merasa bahwa lu tuh supporting LGBT. Ada yang merasa begitu. Tapi sebenarnya yang pengen gue kasih tahu sebenarnya, no, this is the condition. Iya. Ya nggak sih? Iya. Ini kondisi. Oke lah. To be honest ya, gue kadang juga gue mau masturbate sendiri, gue nonton bokep itu, gue pernah nonton bokep yang lesbian. Di situ juga gue makin kayak berasa lucu kali ya gitu. Ya, tapi iya kayak ada sensasi tersendiri gitu. Iya, dan gue nggak yang kayak ngejudge mereka lesbian gitu enggak. Gue nggak kayak gitu. Nah, uniknya adalah karena cuman lo yang mau speak up. Ya nggak sih? Karena lu yang memang yang memang jatuhnya sih Muna aja mereka. Iya, karena banyak. Karena mungkin di luar sana ada yang berpikiran sama dengan lu. Ya kan? Cuman Muna aja gitu. Enggak. Gue juga pengen ngewe. Mungkin ada yang mikir gitu ya. Gue udah pengen ngewe juga. Cuman Muna diem-diem, and then kemudian dia ngelakuin hal yang tanpa dia tahu dia ngapain. Dia itu lebih bahaya buat gue. Jadi supaya yang diem-diem gitu lebih bahaya loh. Iya makanya. Jadi gue pikir ya udah, tujuan gue bikin podcast ini adalah supaya lo tahu this is the condition. Kalau lo against sama apa yang kita bahas di sini, lo bisa aware. Bukan gitu. Lo bisa aware, lo bisa hati-hati ya. Karena gini, kalau lo seorang istri dengan podcast gue, lo harusnya jadi kayak, berarti gue mesti lebih servis suami gue dong. Iya dong. Bener kan? Kalau lo against sama ini, laki lo bakalan nyari cewek lain kalau servis lo nggak oke. Yes. Oh, berarti karena the condition is like this gitu. Maksudnya kondisinya udah menjadi seperti ini gitu. Dan kenapa untungnya cuman lo yang mau speak up? Karena yang gue sendiri as a doctor, gue tuh mendengar cerita banyak wanita-wanita muda tuh yang seperti lu tuh banyak, bahkan lebih parah. Banyak yang gue tuh pernah dapat juga seorang istri, ini istri mah jilbaban, artinya looks like a religious woman gitu, tapi ediknya sama bukan hyperseks, itu bukan hyperseks, tapi lebih ke dia tuh edik dengan lebih dari satu laki. Dia nggak bisa orgasme kalau dia nggak berhubungan dengan laki lain. Itu ya maksudnya iya, karena sekarang lu pikir aja, emang lu nggak bosan satu gaya doang? Wah, ya bisa jadi. Gitu untuknya, kan? Emang lu nggak bosan satu gaya doang? Pengen explore dong, ya kan? Lu nonton bokep durasi 1 jam, terus mereka dengan yang berbagai macam gaya sampai jungkir balik apa segala macam, terus lu nggak mau nyoba gitu? Iya nggak sih? Masa cuman sama laki lu cuman dirinya gitu doang, satu gaya misionaris udah selesai gitu kan? Ya udah, lu dapet apaan? Nggak ada seninya di situ. Nggak ada seninya, nggak ada yang trying to ini nggak enak nih ya, ini enak nih, ini nggak enak nih, ini enak nih gitu. Sama intinya sebenarnya kalau misalnya udah suami istri gitu ya, komunikasi sih kalau. Iya, komunikasi itu paling. Sayang, aku pengen gaya ini, cobain yuk. Lu coba aja ngomong kayak gitu. Gimana kalau laki lu pasti bakalan yang nggak jamin lah, nggak bakalan dia ngelirik cewek lain. Iya. Kecuali udah dicoba gaya ternyata fail. Itu banyak ya. Nggak canggih di situ ya kan. Nah, karena banyak hal yang begini, artinya that's why gue memutuskan untuk bikin podcast ini supaya lu semua tahu bahwa kondisi seks itu nggak pernah diumbar, tapi jadi begini. Kalau lu against, lu tinggal cari jalan keluarnya. Kalau lu merasa iya bener apa yang dibilangnya gue banget, ya it's okay. And then lu ada di site si Selby. Ya. Thank you udah dengerin gua. Ketemu lagi di podcast gua selanjutnya. Jangan lupa di-follow, jangan lupa di-subscribe. Jangan sampai di-share. Jangan sampai di-share ya. Karena ini berbahaya sekali untuk di-share. Oke, thank you, gua Dr. Freros. Selamat malam.